Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridha Hidayat dari kelas TIA 2C, nomor BP 1811069. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hasil dari makalah saya, yaitu tentang SAP yang berjudul Penerapan Sistem Application and Product pada Administrasi Kepegawaian di PT KAI Persero Daop 8 Surabaya. Penulisnya yaitu Ayu Laili Komariah dan Durinta Puspasari. Perkembangan teknologi informasi saat ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman, sehingga menuntut perusahaan agar beroperasi dan berkompetensi dengan baik. Jadi, dengan adanya hal tersebut, maka pelaksanaan yang dilakukan perusahaan adalah dengan cara meningkatkan produktivitas dan kualitas kegiatan perusahaan melalui pengembangan sistem. Sekarang ini, PT KAI Persero Daop 8 Surabaya telah mengembangkan sistem yang baru, yaitu dengan menerapkan sistem Application and Product. SAP merupakan suatu produk perangkat lunak yang memiliki aplikasi yang bermacam-macam dalam mengolah data. Salah satunya Human Resource, khususnya tentang kepegawaian, riwayat kependidikan, kenaikan pangkat, mutasi, gaji, hingga urusan pensiun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SAP, kelebihan SAP, dan kelemahan sistem sebelumnya dibandingkan SAP di PT KAI Persero Daop 8 Surabaya. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi deskriptif kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang artinya suatu keseluruhan yang kompleks yang disudutpadukan. Menurut MacLeod, sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan sama untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, sistem merupakan bagian dari suatu jaringan kerja dari prosedur dan komponen pendukung yang saling berhubungan untuk melakukan suatu kegiatan atau tujuan tertentu. Sistem yang baik memiliki beberapa karakteristik sistem yang mempengaruhi. Di antaranya, yang pertama fleksibel, merupakan sistem yang terstruktur dan terorganisir dengan baik. Namun sebaliknya, cukup fleksibel agar lebih mudah disesuaikan dengan keadaan yang sering berubah. Yang kedua yaitu mudah diadaptasikan, yaitu sistem yang cepat mudah diadaptasikan dengan kondisi baru tanpa mengubah sistem yang lama maupun mengganggu fungsi utamanya. Yang ketiga yaitu sistematis, yaitu sistem yang dibuat tidak akan mempersulit aktivitas pekerjaan yang telah ada. Yang keempat, fungsional, yaitu sistem yang dapat membantu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kelima itu sederhana, yaitu sistem yang mudah dipahami dan dapat dilaksanakan. Yang keenam, pemanfaatan sumber daya yang optimal, yaitu sistem yang dirancang dengan baik akan menjadikan penggunaan sumber daya yang dimiliki organisasi dan dapat dioptimalkan pemanfaatannya. SAP adalah suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. SAP juga merupakan software Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu suatu tools IT dan manajemen untuk membantu perusahaan merencanakan dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. SAP terdiri dari sejumlah modul atau aplikasi yang mempunyai kemampuan mendukung semua transaksi yang perlu dilakukan perusahaan, dan tiap aplikasi bekerja secara berkaitan satu dengan yang lainnya. Sedangkan pengertian dari modul di dalam SAP adalah suatu unit piranti lunak yang berdiri sendiri dari model, tampilan, dan pendukung lainnya. Jadi, kesimpulannya, SAP merupakan suatu produk perangkat lunak atau penerapan sistem Application and Product SAP. Selanjutnya yaitu administrasi kepegawaian. Administrasi kepegawaian pada hakikatnya merupakan proses kegiatan penyelenggaraan kebijakan negara atau pemerintah di bidang kepegawaian dalam rangka memperlancar pencapaian tujuan negara maupun pemerintah untuk memperlancar pemberian pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya itu metode penelitian.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian adalah pegawai yang bekerja di bagian SDM PT KAI Persero Daob 8 Surabaya dengan jumlah 5 orang. Terdiri dari 4 staf pelaksana, SDM, dan Officer Payroll Application. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah penerapan sistem aplikasi dan produk pada administrasi kepegawaian. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan di PT KAI Persero Daob 8 Surabaya yang beralamat di Jalan Gubeng Masjid, Surabaya 600-160.131, Jawa Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif deskriptif hal ini, instrumen yang paling utama digunakan adalah satu, instrumen wawancara, yaitu dengan menggunakan seperangkat daftar pertanyaan melalui pedoman wawancara. Yang kedua, observasi, yaitu dilakukan dengan cara pengamatan, pencatatan secara langsung dengan menggunakan lembar observasi mengenai penerapan SAP terhadap pengurusan pekerjaan pegawai bidang. Yang ketiga, bidang SDM. Yang ketiga, dokumentasi, yaitu digunakan untuk memperoleh data mengenai sejarah atau profil perusahaan, struktur organisasi, gambar tampilan SAP, laporan hasil pekerjaan, surat, foto pegawai, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, khususnya mengenai administrasi kepegawaian di PT KAI Persero Daob 8 Surabaya. Untuk melakukan uji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji kepercayaan data dan dengan memanfaatkan hal-hal lain yang ada di luar data tersebut untuk keperluan mengadakan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu memadukan antara hasil yang diperoleh di lapangan dengan kajian teori serta penelitian terdahulu yang relevan. Selanjutnya, penulis menganalisis fokus penelitian mengenai penerapan sistem application and product atau SAP pada administrasi kepegawaian di PT KAI Persero Daob 8 Surabaya. 2. Kelebihan dari sistem application and product atau SAP. Yang ketiga, kelemahan sistem sebelumnya dibandingkan dengan sistem application and product. Pada proses pengurusan administrasi kepegawaian yaitu dimulai dengan pencatatan data pegawai yang diterima bekerja, yaitu dimulai dari pengumpulan ijazah, akte kelahiran, fotokopi KTP. Setelah data tersebut terkumpul, barulah user melakukan entry data ke dalam sistem untuk mencatat data pegawai sesuai dengan data yang diberikan, mulai dari nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, umur, agama, jenis kelamin, pendidikan, alamat rumah, status nikah, tanggal nikah, dan tanggal lulus sekolah sampai perguruan tinggi. Selanjutnya, user akan mengisi NIPP, NIP, golongan, pangkat, serta jabatan tahun masuk kerja pegawai, jabatan untuk masa kerja pegawai, sampai tahun pensiun. Bagi pegawai yang baru masuk bekerja akan mendapatkan pelatihan dari perusahaan. Adapun hal yang harus dilakukan pegawai setelah kembali dari pelatihan itu harus memberikan fotokopi sertifikat pelatihan kepada pegawai SDM untuk dilakukan pencatatan ke dalam sistem. Kemudian proses pengangkatan jabatan. Hal pertama yang dilakukan adalah melihat golongan dan jabatan lalu mengajukan usulan kepada manajer SDM. Setelah data sudah dimasukkan ke dalam SAP, maka langsung dapat mencetak SK mutasi yang dilakukan oleh user HR. Dari hasil cetakan tersebut kemudian ditandatangani oleh manajer SDM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk pengurusan penggajian, setiap user HR daerah setiap bulannya harus melakukan transaksi gaji dan NPWP yang dibatasi dari tanggal 1 sampai 20. Dalam hal penggajian disesuaikan dengan golongan, beban kerja, dan jabatan pegawai. Sedangkan untuk urusan pensiun, jika pegawai yang bersangkutan telah mencapai usia maksimal yaitu 56 tahun, maka pegawai tersebut penerapan sistem aplikasi dan produk 10 harus mengurus berkas untuk mengajukan pensiun, dikirim ke kantor pusat untuk ditindaklanjuti. Setelah mendapat persetujuan pensiun dan dari direksi, kemudian berkas tersebut dikirim kembali ke daerah untuk segera dilakukan pencatatan ke dalam SAP.
Dengan adanya sistem pada administrasi kepegawaian, maka perusahaan akan mudah mengolah data pegawai serta menampilkan seluruh laporan yang dibutuhkan sehingga aktivitas harian perusahaan akan lancar. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai yang menjadi triangulasi sumber dan narasumber, pada subjek penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan SAP sudah dianggap sesuai dengan dan mendukung kebutuhan pegawai SDM ke depannya, yaitu dalam hal pengolahan data dan pengambilan data kepegawaian. Sistem ini juga mudah diadaptasikan dan mudah dipahami pegawai karena menu-menu yang ada di dalamnya sudah familiar, dan juga sebelum digunakan secara serentak, pegawai mendapat pelatihan paling lama 3 bulan dan paling cepat adalah 3 minggu di Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam hal pengecekan data pegawai menjadi lebih mudah dan cepat karena tampilan menu-menunya sangat terperinci. Data yang tersimpan bisa langsung dicetak sehingga pegawai tidak perlu memerlukan waktu yang lama untuk mengecek data pegawai. Dengan demikian, penerapan SAP dapat membantu pegawai untuk melaksanakan pekerjaan dengan mudah dan cepat dalam mengolah data kepegawaian. Hal ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Antonio dan Safriadi yang menunjukkan bahwa sistem informasi administrasi memberikan kemudahan kepada petugas administrasi dalam mengolah data-data agar terintegrasi dengan baik. Sistem informasi administrasi memberikan informasi secara cepat dan valid. Baiklah, mungkin sekian hasil presentasi dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.